Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Suciani, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025. Bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu. LPTK, Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Puturan Singaraja. NIM 2401717129. Nomor pendaftaran 2025261607. Pada hari ini 9 Mei 2025, saya membuat video praktek pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi tempat suci di SD Negeri 2 Pegadungan. Om Santi 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 Om. Gondrok, jogrok, Selamat pagi anak-anak. pagi, luar biasa dahsyat, huha. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa, hebat. Ya. Sebelum itu Ibu mau melakukan absensi dulu ya. Made Wirya Dwi Palguna. Silakan nanti anak-anak ketika Ibu memanggil anak-anak saat absen, sebutkan hobi anak-anak ya. Kadek Nindi Dwi Mirsani, Gebi, Masa, Restu, Agastya, Rati, Dinda, Jani, Peri, Maju, Putri, Made Arijaya. Yang keras dong, dengar nggak? Ya. Made Arijaya, Pemain Pak Bola, ya, sepak bola ya. Murad Kopang, Kapan, Cynthia, buat kue, Nisa, membuat kue, Egar. mancing, Ada yang tidak hadir hari ini? tidak, Divya, ya kemana Divya? sakit, Sakit. Ya, keluarkan dulu buku agamanya, baru kita berdoa ya. Swati nama Sudyam Waradika Marupini Saraswati Jagestami Sidir Bawentumi Sada. Ya, selesai ya. Nah, sekarang Ibu ingin melanjutkan materi yaitu tempat suci di kelas 4 semester 2 ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu anak-anak harus dapat mengetahui pengertian dari tempat suci. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari tempat suci dalam agama Hindu ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ya. Apakah anak-anak tahu ada berapa agama di Indonesia? Apakah anak iya Peri, ada berapa? Ada 6. Nah, bisakah anak-anak menyebutkan agama yang ada di Indonesia agama apa saja sih? Bisakah menyebutkan? Oh ya, Made Wirya. Coba ada agama apa saja yang Made Wirya ketahui? Islam, Agama Islam, Hindu, agama Hindu. Konghucu, Iya, terus Kristen, Kristen, Katolik, Katolik, Buddha,
Buddha. Ada 6 agama ya yang ada di Indonesia. Nah, tadi menyebutkan Made Wirya ada agama Hindu. Nah, kita sebagai agama Hindu, tahukah anak-anak apakah nama tempat suci dari agama Hindu? Oh ya, Ega. Pura. Nah, Pura. Sekarang kita akan membahas tempat suci dari agama Hindu. Nah, tadi Egar bilang pura. Apa sih itu pura? Nah, pura itu merupakan tempat suci atau salah satu tempat yang digunakan secara khusus. Sehingga tempat suci itu juga memiliki fungsi yang sangat khusus. Tempat yang disucikan. Nah, tempat suci umat Hindu yang ada di Bali, kita berada di Bali, disebut pura. Ya, disebut pura. Nah, istilah pura ini berasal dari kata pur yang artinya benteng atau tempat berlindung, ya. Nah, bagi umat Hindu di Bali, pura adalah simbol gunung. Nah, di sini ada beberapa gambar pura atau gambar pelinggih atau bangunan tempat suci. Ya, ada beberapa gambar bangunan tempat suci. Pernahkah anak-anak melihat? Pernah? Pernah. Nah, kalau pernah, siapa sih yang tahu kalau bangunan yang seperti di tengah ini disebut bangunan apa? Oh iya, Anggi. Iya, Padmasana. Bagus sekali ya. Sudah pernah Anggi melihat? Sudah. Di mana? Di mana? Di pura. Di pura apa? Iya, di Pura Besakih. Anggi pernah melihat seperti itu Padmasana. Kalau ini pernah? Siapa yang pernah melihat bangunan pura yang seperti ini? Ada yang pernah melihat? Ini namanya bangunan Meru. Apa namanya? Meru. Ya, bangunan ini bangunan Meru. Ya, yang atapnya terbuat dari dok namanya. Ya, yang ini namanya bangunan. Siapa yang tahu? Yang sebelah barat. Bangunan apa namanya? Bangunan di setiap sangga atau keluarga ada. Bangunan apa namanya? Hah? Kawita? Yang lain? Bangunan iya, kurang apa? Iya, yang benar sanggah kemulan atau rong telu. Ya, ini biasanya terdapat di sanggah keluarga. Ya, nah, pura berfungsi sebagai tempat apa? Pura digunakan sebagai tempat bersembahyang. Tempat apa lagi? Tempat menari. Tempat apa lagi? Tempat memuja ide Sang Hyang Widi. Keluarga. Pura khusus itu pura yang bersifat untuk profesi. Untuk apa namanya? Profesi. Ya, ada beberapa profesi yang khusus itu memiliki pura. Contohnya pura Melanting, pura Segara, sama pura Subak. Yang kedua, pura umum. Pura yang dikhususkan atau digunakan oleh umum. Siapapun yang beragama Hindu bisa melakukan persembahyangan. Contohnya, Pura Sadkayangan. Pura Kayangan 3. Ya, contoh Pura Sadkayangan. Siapa yang tahu? Atau pura umum, pura yang besar-besar. Pura Besakih. Iya, Pura Besakih. Pura apa lagi yang anak-anak ketahui? Pura umum yang pernah anak-anak kunjungi. Pura apa? Pura apa? Iya, Putri. Iya, Pura Pulaki itu adalah contoh. Ya, bisa lagi. Pura Tanah Lot itu adalah Pura Sadkayangan atau pura umum. Nah, yang terakhir adalah pura keluarga. Jadi kalau pura keluarga itu tempat suci yang digunakan oleh keluarga khusus, kumpulan keluarga itu sendiri.
Nah, siapa yang tahu contohnya dari pura keluarga? Anak-anak punya pura keluarga? Punya keluarga di rumah? Punya. Ya, contohnya pura keluarga? Oh, Dinda lagi, ya. Sanggah. Apalagi? Merajang atau pura kawitan. Apa yang dilakukan ketika anak-anak datang ke pura? Sembahyang. Selain sembahyang, apa yang dilakukan? Ya, memuja Sang Hyang Widi. Sembahyang. Apalagi selain itu? Pernah nggak anak-anak melakukan bersih-bersih atau gotong royong di pura? Pernah, ya, pernah. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari rasa bakti secara nyata kepada ide Sang Hyang Widi dengan cara membersihkan tempat suci, ya. Kemudian bisa yang anak-anak lakukan itu seperti tadi, Ibu dengar ada salah satu anak yang hobinya menari. Siapa yang hobinya menari tadi? Oh ya, Putri. Nah, bisa melakukan apa ngaturang ayah menari di pura. Ya, karena kita umat Hindu di Bali itu sangat kental dengan ritual, upacara dan tradisi. Nah, sekarang anak-anak di sini diminta untuk membuat kelompok, ya. Karena anak-anak jumlahnya adalah 16. Jadi ibu bagi 4 orang saja. Berarti karena di PIA tidak masuk satu, ada satu kelompok jumlahnya 3 orang. Nah, ibu akan bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu kelompok Bangku Timur, Nisa, kemudian Restu, dan temannya yang di belakangnya. Kelompok 2 Madi Wirya, Anggi, sama Dinda. Kelompok 3 Amadiari, Murah Kopang, sama Gebi. Kemudian kelompok 4 yang bangku paling belakang, ya. Diskusikan dengan kelompoknya apa saja kegiatan yang dilakukan anak-anak. Nah, anak-anak kan umat Hindu, ya. Anak-anak di pura apa saja yang dilakukan. Silakan satu orang saja yang menulis, ya. Satu orang yang menulis apa yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan di pura apa saja, ya. Kegiatan yang dilakukan di pura. Boleh 1 atau 2. Ayo ucapkan. Tulis 1, 2 atau 3. Ya, contoh kegiatan yang sering anak-anak lakukan di pura. Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, ibu ingin menanyakan kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil kelompoknya di depan. Kelompok 1, silakan ke depan, ya. Nama saya kelompok 1, nama saya Windy, saya Putri, saya Restu, saya Agas. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sembahyang, bersih-bersih, kemudian saya dewasa. Iya, bagus sekali kelompok 1, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 mempresentasikan itu hasil kelompoknya, yaitu kegiatan yang dilakukan umat Hindu di pura. Ada yang bersembahyang, ada yang bersih-bersih atau gotong royong, ada yang ngaturang ayah, ya. Baik itu ngaturang ayah membuat sarana upacara maupun ngaturang ayah yang lainnya. Ya, kelompok 3, silakan. Yang keras sedikit, ya. Contoh kegiatan yang dilakukan umat Hindu di pura adalah berkidung.
Bersembahyang. Terus bagus. Ya. Iya, silakan duduk, bagus sekali ya. Untuk kelompok 3 duduk. Ketika umat itu berada di buru, ada itu yang melakukan dharma gita atau mekidong ya, yang dikatakan oleh kelompok 3 ya. Ya, kelompok 2 silakan. Menari atau mayang dan menggong. Gotong royong mempersingkat gerak. Mayang mengejar angin dewasa. Iya. Dan piodara. Iya, tepuk tangan. Nah, tadi ada yang bilang aturan maya, begong atau tabo atau gamelan. Ya, ada yang melaksanakan aturan maya menari. Nah, semuanya silakan berdiri menghadap ke depan. Silakan duduk ya. Nah, sekarang ibu ingin membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak berlatih mengerjakan latihan ya. Nanti di sini anak-anak tulis identitas anak-anak, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian di sini anak-anak sebelum mengerjakan bacalah suruhannya, ya petunjuknya baca. Nah, isilah titik-titik pada kolom sebelah kiri dengan mencocokkan jawaban pada sebelah kanan. Di sini anak-anak diminta untuk menjodohkan, ya. Jadi silakan dikerjakan. Sudah, silakan ya. Nah, itu dia aja, itu dia. Siapa lagi yang sudah? Siapa lagi? Ada yang sudah lagi?
Sudah? Bisa, sudah bisa. Sudah semua ya? Sudah. Anak, nah sekarang ibu akan merefleksikan ya apa yang sudah kita pelajari. Nah yang pertama, apa peristiwa yang anak-anak alami selama belajar? Bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi tempat suci? Senang. Ya. Nah apa yang anak-anak ketahui setelah mempelajari tempat suci? Salah. Iya, mengenal pura, ya, mengenal pura. Nah, yang kedua, perasaannya senang. Nah, setelah senang, bermanfaatkah anak-anak ketika mempelajari tempat suci tadi? Bermanfaat. Ya, anak-anak jadi mengetahui pura-pura apa saja yang tergolong pura khusus. Kemudian pura yang tergolong pura keluarga. Ya. Nah, setelah ini ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi tadi? Tidak. Nah, karena kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, untuk materi pelajaran hari ini, Ibu akan tutup dan akhiri dengan aturan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Ya, silakan anak-anak boleh beristirahat. Ya.